Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk menonton video ini dan saya juga mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat hari Lebaran. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi penolong bagi kita nanti. Terima kasih dan selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This komputer. Ya, Mas Gum. Iya. Tadi ke skip. Ya, gini Mas, apa sih namanya buat jadi seorang penulis gitu Mas? Apa sih yang sampai membuat Mas Gumanti itu sampai apa ya tertarik dan emang oke lah, gue tekun di sini gitu loh. Soalnya kan saya lihat tadi kemarin saya bicara sama Pak Pukmin di mana tentang prepare masalah public speaking itu salah satunya adalah prepare masalah materi, dan materi itu kalau tanpa penulisan yang baik ya bakal jelek juga ya kan, jadi nanti ngalor ngidul intinya dan segala macamnya. Nah, kalau menurut Mas Gumanti untuk menjadi seorang penulis yang baik itu seperti apa sih Mas? Gitu. Pertama sih, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, menulis itu paling di awal dulu kecil sampai aneh kuliah tuh nggak pernah jadi sebuah cita-cita, Bas. Waduh. Gitu. Iya, jadi nulis itu nggak kepikir juga jadi penulis gitu. Bahkan waktu kuliah tuh aneh termasuk orang yang jarang kalau ada tugas kuliah nulis tuh paling jarang nulis gitu. Dalam artian ya cari gampang aja nih, jujur nih. Sadur-sadur aja lah gitu, paling males gitu. Aneh paling males tuh gitu pokoknya. Pokoknya intinya dulu pikiran nggak C, A dapat B aja aman sudah gitu. Nah, terus akhirnya suatu ketika tuh aneh ingat tuh semester 6 waktu itu ada mata kuliah, aneh kan HI ya, HI. Ada mata kuliah politik internasional. Waduh. Nah, ada itu ya. Ada tugas ngebahas tentang dunia politik dunia gitu kan, politik di dunia dan pergerakannya gitu. Nah, ini waktu itu kebetulan nulis tentang Arab Saudi, tentang minyak di Timur Tengah dan segala macam ya tentang itu. Tiba-tiba sang dosen ini bilang tulisannya bagus gitu. Lalu kemudian dikirimlah ke dirapikan sama dia, kemudian dikirim ke sebuah media nasional gitu, Bas. Ternyata masuk, walaupun waktu itu pakai nama dia. Memang dia izin sih, Mas ini secara intinya bagus nih, tapi saya rapihin ya gitu. Waktu itu. Nanti saya kirim pakai nama saya. Oh nggak masalah sih bilang. Jadi saya juga pikir, buat apaan ya? Iya. Dan aneh bukan anak yang dibilang secara di ruang kelas itu bukan yang menonjol gitu, Mas. Ya maksudnya nggak berusaha jawab, nggak berusaha debat gitu. Menurut aneh waktu itu pikiran itu, nih lama-lamain jam aja gitu kalau kita berdiskusi, berdebat lama-lama, kita mau pulang nih gitu. Iya. Pokoknya adik yang gitu lah, standar, masuk nggak telat, pokoknya ngerjain tugas, dengerin, catet, pulang, udah gitu aja. Ini tuh di kelas orang ngeribet. Nah dari situ jadi ini tuh Bas, jadi motivasi tuh Bas. Itu bisa juga ya, seneng tuh, walaupun sempat kepikir tadinya kenapa nggak nama saya aja gitu ya, kenapa nama dia gitu pas udah tayang. Itulah manusia tuh nyeselnya di akhir, kalau di awal pendaftaran. Nah, pendaftaran benar. Kemudian dari situ, tapi dari situ nggak, Anda cuman biasalah kayak kita cuman kalau kata orang Betawi kayak anget-anget ayam aja. Iya. Gitu. Iya. Nggak aneh tekunin lagi gitu, hingga akhirnya pas skripsi. Aneh kan kuliah ini termasuk lama Bas, 7 tahun. Nah, pernah awal itu skripsi. S2 Mas. S3. Jadi hampir dapat pemutihan tuh. Kalau pemutihan berarti aneh bayar dengan harga yang terbaru kan. Kepikiran juga tuh tadinya semester cuman 700-an ribu, kalau aneh ikut kena pemutihan langsung tiba-tiba 5 juta kan, kepikiran kan. Iya. Bising juga nih bisingnya.
Nah, ketika lagi skripsi Ane ditolak, Bas, sama dosen. Nah, kemudian Ane udah pakai setup apa tuh komputer segala macam dan khusus buat itu. Udahlah daripada ditolak, Ane mulai nulis tuh, baca buku nulis gitu kan. Terus mulai senang dengan literatur Islam gitu kan. Ane mulai baca. Nah, jadi tulisan tuh Ane kirim ke Mizan waktu itu, penerbit Mizan tahun 2000, ada nih bukunya nih. Tahun 2000, wah, ini cetakan pertama nih. Tahun 2006 nih bukunya nih. 2006. Why not remaja dai. Nah, ini juga unik nih. Ini yang ngasih pengantar kayak Yusuf, padahal Ane belum kenal waktu itu. Lah. Oh, tapi ini satu label. Iya, Mizan dulu ya? Iya, tapi Ane juga pas pikir tiba-tiba Ane gabung ke PPPA, kok kayak ada identitas gitu ya. Dan nariknya dari dulu ternyata ya, prosesnya dari 2006 sampai gabung sekarang di Darul Quran. Gabung sekarang. Dan sekarang bisa lumayan deket gitu, kadang nggak kepikiran juga gitu. Nah, di situ akhirnya ini buku ini terbit, Ane termotivasi tuh. Ane bikin lagi. Kemudian nggak lama Ane jadi lagi nih buku ini. Ini dulu tentang apa ya, wirausaha. Dulu Ane juga kan buka studio band sama toko buku tuh, Bas. Jadi pengalaman bikin usaha ini Ane tulis di buku ini. Akhirnya terus beruntun sampai 3 buku gitu. Nah, situlah akhirnya Ane mulai tekun tuh, Bas. Ternyata nulis deh. Mulai sejak itu mulai kepikir gimana jadi jurnalis, gimana jadi masuk ke media gitu. Dan mulai serius tuh, mulai tekun tuh, Ane mulai mempelajari dunia tulis menulis gitu, Bang. Jadi awalnya memang nggak sengaja gitu. Dulu mah Ane pengennya tuh malah pengen jadi pemain bola atau pelatih bola bahkan dulu. Karena Ane senang, karena emang jujur Ane senang dulu dengan hal-hal yang ada di strategi gitu, Mas, yang ada di balik layar gitu kan, segala macam gitu. Ane senang dengan hal seperti itu tuh. Dulu kepikiran jadi pelatih bola, Mas. Saya juga awal kecil dulu ya, siapa anak umur ya SD gitu yang nggak suka sepak bola kan, ngaco juga kan. Iya. Sama, Mas, sampai saya saya sampai nangis. Gimana tuh? Mau ngomongin sepak bola, saya sampai nangis minta sama mama buat, "Mah, mau ikut sekolah sepak bola." Ya kan? Nah, itu waktu itu ya mungkin terintegrasi sama Persikota, Mas. Iya. Nggak diizinin sama mama, orang tawuran mulu waktu itu. Iya. Nggak diizinin, mama nggak redo aja pokoknya sampai segala macam. Sampai dapat fatwa MUI haram ya, di Tangerang. Iya. Nah, alhamdulillah malah dapat kesempatan beberapa tahun lalu bukan jadi seorang pemain sepak bola, tapi alhamdulillah dikasih kesempatan malah langsung jadi CEO Persikota. Aduh ya. Jalannya ya, insya Allah. Keren sih. Nah, balik lagi ke nulis tuh, Mas. Iya kan, emang ya wajar kita emang nggak pasti jadi penulis juga. Buat anak-anak kecil dari kecil tuh bukan jadi salah satu cita-cita pilihan gak sih? Masih kayak dokter dan lain-lain. Mungkin yang sekarang ya mungkin mulai terbuka jadi YouTuber sih, Mas. Gitu. Nggak apa-apa, asal jangan ngeprank, Mas. asal materinya kayak gini nih, sharing-sharing, jangan ngeprank ya, jangan ngeprank ya. Aduh ya Allah. Ya. Nah, terus dari situ, Mas, masuk dunia media. Pernah masuk ke media. Oh. Secara media resmi, Ane belum pernah tercatat gitu, Mas. Tapi Ane waktu itu terjun ke dunia politik ya, Ane sebagai asisten ASPRI gitu, sebagai staff gitu. Nah, kebetulan Ane dapat tugas yang membuat rilis, membuat berita dari kegiatan-kegiatan politisi yang Ane ikutin kayak gitu. Jadi tiap ada kegiatan Ane ikutin. Nah, itu lama-lama berhubungan dengan media, berhubungan dengan wartawan. Dari situ Ane mulai paham tuh dunia kerja di dalam jurnalisme seperti itu. Dan itu memang nyambung dong sama kuliah. Iya, ternyata belakangan Ane pahami, nyata ini nyambung. Oke, mantap deh. Kiai lagi ada tamu juga. Mantap. Nah, sampai akhirnya Mas
nulis nih sampai sekarang nulis gitu ya, pasti kan ada rasa jenuh dulu Mas, ya kan? Nah itu gimana cara kita nyikapinya ya? Apalagi anak-anak muda misalkan nulis, kayak saya pun nulis ya, saya kalau Mas Gumanti udah sampai level nulis buku, kalau saya nulis caption. Nggak apa-apa Mas. Oh, tapi sekarang penulis caption lebih keren dari penulis buku Mas. Iya benar. Penulis caption tuh bisa ribuan langsung. 300.000. Iya betul. Buku kita nulis buku belum tentu 1.000 aja laku. Iya, ya Allah luar biasa orang. Sekarang tuh dunia kreatif emang mantep banget sih. Nah itu jadi kayak satu kesempatan juga buat teman-teman kreatif buat ya tunjukin ke kreativitasnya gitu ya kan. Nah kalau misalkan Mas, ini udah berapa buku, terus juga sampai salah satu talent dari Darul-Quran Talent Management tuh sekarang lagi proses pembuatan buku yang emang di-lead langsung sama Mas Gumanti, ya kan. Nah, ada Mas niatan buat buka kayak kelas pelatihan gitu Mas buat penulis-penulis kayak gitu. Ya, kelemahan saya nih Bas kadang nih kalau saya memang bukan orang panggung gitu. Iya. Jadi kalau memang kadang dihadapkan pada suatu kelas yang itu, apalagi dengan peserta, misalnya pernah tuh kejadian di sebuah pesantren tuh di Sawangan tuh, pesantren Alhamidiyah. Anda diundang, waktu itu Anda bilang, berapa pesertanya? Paling 20 atau 25 gitu kan. Nyampe sana satu aula. Pasti lupa kalau itu pesantren ya. Padahal Anda bilang, waktu itu dia juga bilang, kita coaching aja Mas. Namanya coaching kan pikirannya juga nggak mungkin ratusan kan. Iya, kalau coaching kan paling sudah ada tim gitu kan. Nah, Anda lebih senang seperti itu tuh, lebih senang seperti ini, kita diskusi, kita cerita kasus, kita cerita. Karena Anda bukan orang yang teoritis, Mas. Anda belajar nulis itu juga sambil jalan gitu. Bagaimana tanda baca itu semua Anda sambil jalan. Yang penting kalau pikiran saya tuh waktu itu gimana kita nulis itu dari soal ide, Mas. Nah, kadang kan di dunia anak-anak pemula ini Mas suka mikirin, gue nulis tapi gimana cara nentuin koma, gimana cara nentuin titik, gimana cara nentuin termasuk gitu kan? Saya sih Mas. Iya, akhirnya pusing di situ kan. Iya. Nah, tetapi kalau menurut saya sih waktu saya belajar waktu itu, saya otodidak itu, yang penting ide dulu Mas. Sebuah penerbit, sebuah editor itu berpikir ide. Jadi kadang kita gini Mas, pusing bayangan kita, editor di sebuah penerbitan itu, editor di sebuah media itu, dia akan ngeribetin tanda baca, koma, titik, dan segala macam. Sebetulnya enggak, Mas. Editor itu mereka adalah bicara soal ide gagasan besar dari apa nih tema atau tulisannya. Gitu. Masalah editing, koma, gitu, segala macam, mana yang di italic, mana yang di bold, mana yang itu mah teknis yang kesekian gitu biasanya. Iya. Dan itu agak mudah gitu. Yang penting adalah yang kita tawarkan itu ide tuh gagasan tulisan kita itu idenya seperti apa gitu. Nah, jadi kayak misalnya contoh nih. Buku ini nih gue gak takut matiin. Ini itu kan buku dari saya nih waktu itu buku saya Ahmad Syakib. Saya memang selalu pakai nama Ahmad Syakib karena waktu itu Mizan lucu. Jadi ketika saya ngasih editornya nanya, namanya bisa diganti nggak Mas? Karena Gumanti itu tidak menjual, kata dia. Ya Allah. Jadi nama Gumanti itu nggak marketable bagi mereka gitu. Nah, ketika itu Ramadan tuh nggak salah tuh Mas. Ketika naik ke Mizan itu Ramadan, ketemu editor, mau tanda tangan kontrak. Nah, setelah itu Anda itikaf kan? Waktu itu itikaf di Atin. Kemudian ada teman Ani tidur tuh anak kecil 9 tahun, namanya Ahmad Syakib, tapi udah hafal 30 juz. Wah, aneh kagum tuh sama dia. Udah ini aja lah namanya. Iya, numpang nama ya. Potong tumpeng gak tuh Mas? Bubur merah, hitam, putih segala macam. Gitu Mas. Nah, jadi intinya adalah ide Mas, ide gagasannya. Nah, tapi sebelum itu Mas, Ani mau tarik mundur dulu Mas.
menulis ini bukan aktivitas pertama sebetulnya, Bang, kalau kita paham. Jadi menulis ini adalah aktivitas turunan dari aktivitas membaca, Bas. Jadi modal penting seseorang yang ingin jadi penulis adalah pertama mereka harus rajin membaca, gitu. Mereka harus rajin membaca karena apa yang akan kita tulis kalau tidak ada sumbernya. Nah, sumber tulisan itu adalah lewat bacaan, buku kayak apa kayak pergaulan kayak kadang kan mereka yang jago nulis cerpen karena mereka memang kadang biasa terima curhat tuh Bas dari teman-temannya itu Bas. Iya. Makanya ente kalau curhat hati-hati terus jadiin cerpen kalau sama orang. Iya, termasuk sama Mas Gumanti sih kayaknya mulai dari sekarang hati-hati. Iya. Karena penulis-penulis jadi satu buku repot, kita nggak dapat royalti. Iya, kita yang dapat. Oke, penulis-penulis cerpen, novel itu Bas biasanya karena mereka memang pergaulannya luas tuh Bas. Sering terima curhat, sering terima cerita dari apa-apa, tinggal nanti situasi, nama dan segala macam mereka ganti. Ceritanya mah dari temannya curhat itu gitu. Oke, kadang kalau kita ini cerita gue nih. Tapi namanya beda. Sama kayak awal-awal saya rajinin tulis caption atau apa di Instagram kah atau di Facebook gitu. Orang kok pada ini si Bastri kok galau mulu sih gitu. Iya, ada beberapa teman yang bilang si Bastri kok galau mulu sih. Padahal itu cerita yang saya angkat dari teman-teman saya dan mayoritas merasa terwakili, Mas. Nah, itu kan. Yang komen-komen tuh kok kayak ngerasa diwakilin gue ya. Kayak ya karena kan mungkin ya cerita hidup kita kan sama dengan banyak orang gitu. Iya. Ya kalau secara episode hidup sih sebetulnya sama aja bebasnya senang, paling kan senang, suka, duka gitu kan. Jatuh cinta, putus cinta gitu tuh aja. Paling tinggal gimana teknisnya aja. Oh, tinggal teknis. Kirain tinggal nikah. Tinggal teknis ya misalnya dia ditinggalnya karena LDR, dia ditinggalnya karena apa gitu kan. Itu kan tinggal diperkaya itu. Ya. Kayak gitu, Bas. Nah, jadi yang pertama modal seorang penulis itu adalah itu tadi, Bas, membaca, Bas. Siap. Jadi nggak ada orang yang ujuk-ujuk tiba-tiba bisa menulis tanpa dia membaca. Karena menulis itu pekerjaan akibat, sebabnya dari kita membaca gitu. Kayak gitu, Bas. Nah, kalau soal membaca sih alhamdulillah memang Ane itu dulu dari zaman SD itu sudah baca walaupun dulu tablet bola gitu, Bas. Oh iya. Nah, rajin itu pasti itu. Iya, itu pasti tiap minggu tuh Ane beli. Kemudian sama dulu majalah Bobo. Itu pasti langganan tuh. Alhamdulillah dari situ sebetulnya ketika dapat tulis itu sudah ngikat aja sih. Itu, Mas. Siap. Jadi belum ada niatan nih Mas buat bikin itu. Apa kelas-kelas. Ya, 5-10 orang gitu kan. Insya Allah sih siap sih, Bas. Insya Allah siap kalau nggak masal, karena kekurangannya ketika masal itu satu sisi gini sih, Bas, kalau masal itu kita nggak bisa hidup secara belajar. Jadi akhirnya satu arah aja gitu. Karena kalau Anda lebih senang sih kita diskusi, kita cerita, karena kan kita sama-sama ini ya, biar sama-sama belajar dan hidup ya. Gitu. Ya kan kadang penulis juga ya udahlah dia nulis, cuma proses nyetak dan segala macam mereka belum tahu bagaimana dengan segala macam. Ya itu kan kita bisa saling sharing gitu loh, Mas. Gimana sih pembentukan ide? Saya aja dalam bentuk caption aja, saya harus punya papan tulis tuh yang biasanya saya coret-coret ini dari sudut pandang ini dan segala macam. Mappingnya harus dimainin gitu. Ya, jadi apalagi nulis satu buku gitu kan yang berapa halaman, dan itu pasti lebih menguras tenaga dan pastinya tantangannya lebih besar gitu loh. Dan saya mau nyoba itu juga sih sebenarnya gitu loh. Banyak kayak saya tuh banyak teman-teman, Kak, kenapa sih lu nggak bikin buku aja gitu dan segala macam. Ya mungkin karena belum tertarik saya ya buat nulis buku dan segala macamnya ya. Dan padahal belum keren bisa, tuh. Padahal ada yang keren tuh, Bas, Bas. Usia muda menjadi CEO Persikota tuh menarik tuh.
Ya, aduh, iya. Tapi ya itu, karena ya salah satu apa ya, saya bicara masalah mimpi itu udah emang dari tahun 2012, Mas. Jadi memang waktu saya udah nggak, apa namanya, sudah memutuskan untuk, apa namanya, lanjut, ya jadi orang manfaat lah, mudah-mudahan bisa jadi orang manfaat gitu ya kan. Bikin seminar-seminar, karena memang apa ya, karena nggak ada yang mau ngundang, jadi saya bikin panggung sendiri gitu. Iya, jadi emang masalah impian saya bicara dari tahun 2012 gitu. Nah, ya itu salah satu impian saya yang saya mau sharing, dan mungkin mudah-mudahan bisa jadi satu buku gitu loh. Amin. Segera amin, amin. Ya, amin. Mungkin gini lah ya Mas ya, sebelum kita bikin kelas ya, Mas Gum bikin kelas tuh, ya coaching saya sampai bikin satu buku aja. Siap. Dalam 1 bulan ke depan, insya Allah Basri sudah bisa ngeluarin buku nih. Amin, ya Allah. Amin. Amin. Lead project-nya Mas Gum ya? Siap. Insya Allah siap. Aduh, ya udah kita buka di situ dulu, dan mudah-mudahan nih corona cepet kelar ya Mas ya. Amin. Jadi kita bisa lebih produktif lagi ya. Amin. Bisa sepedaan bareng. Karena ya gitu lah. Ya kan, sepedahan, istirahat, ngopi, ngobrol masalah sini. Nah, sana sini, itu salah satu tempat nyari ide tuh, Mas. Nah iya, karena saya jujur orangnya hobi jalan Mas, kemana-mana gitu kan. Mamah tuh sampai saya di rumah nih, mamah nanya, tumben di rumah. Gitu, iya. Sampai nanya gitu Mas. Biasa udah hilang-hilangan deh. Karena memang setiap mamah ke rumah tuh jarang ada di rumah gitu. Jadi pas lagi ada di rumah terus aja, tumben di rumah kayak gitu. Nah itu kan kayak bener nih, saya udah buktiin nih kalau Basri tukang jalan nih. Waktu kita kemana tuh Bas? Dari Cipondoh mau kemana? Alam Sutra. Tuh, Basri sepedaan, dia sampai tahu jalan yang, wah begitu dah, yang kita nggak kepikiran tuh di belakang Danau Cipondoh ada jalanan. Bahkan yang udah lama di Tangerang aja nggak tahu gitu. Padahal di situ ada jalanan. Jujur saya orang Tangerang yang nggak tahu jalan Tangerang Mas. Wah, bisa nggak banyak aja. tahu jalan Tangerang, beneran serius. Ya makanya, ya udah. Mas mungkin setelah ini kita bakal banyak konten-konten tentang penulisan Mas lah. Siap. Dan mudah-mudahan nanti orang-orang yang minat ya, teman-teman yang minat di bawah yang nonton video ini, mudah-mudahan bisa join sama kita, tapi ya tetap dengan catatan kuota terbatas gitu ya. Langsung dari Mas Gum. Waduh. Siap Mas. Oke Mas Gum, gitu aja dulu ya. Oke Mas, sama-sama Mas. 3 hari ini kita standby. 3 hari. Sinyal nggak dapet, akhirnya sekarang aman, insya Allah. Aman, insya Allah. Aman ya. Ya mudah-mudahan lancar. Siap, Mas. Mohon maaf lahir batin sekalian. Amin, sama-sama. Besok udah terakhir ya. Ini kita puasa ya. Ramadan, dan tadi udah tarawih terakhir. Mudah-mudahan ibadahnya diterima. Ya. Mohon maaf nih. Corona cepat pulih lah. Iya. Ya Bas. Sama-sama Bas. Saya juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Insya Allah. Oke Mas. Siap, bantu lagi. Ya. Siap Mas. Oke Mas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.